Oke, sepertinya emas mulai beranjak naik, cuman masalahnya adalah apakah dia sudah konsisten naik atau ini akan menjadi hambatan berikutnya. Dan mungkin saja kita akan lihat penurunan kembali. Tapi ini dia ulasannya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kondisi grafik yang menunjukkan terjadi penurunan atau pelemahan kembali terhadap US dollar, terlihat dari candlestick yang merah dan turun lebih cepat ya. Bahkan kalau kita lihat dari dua candle terakhir, harusnya kita dapatkan penurunan lagi karena ini bearish engulfing. Berarti otomatis optimismenya adalah kita akan melihat penurunan lanjutan dari wave kelima, dan itu berarti menandakan juga wave keempat selesai. Cuman wave 5 ini sampai berapa ya kita asumsikan aja yang terjauh sampai level $95. Nah, cuman apakah ini akan segera terjadi dalam waktu dekat atau tidak, kelihatannya prosesnya akan rumit ya. Kita bicara tentang kemungkinan terburuk adalah nanti sore atau nanti malam data ekonomi lebih parah atau lebih buruk, yaitu kaitannya dengan job opening ataupun consumer confidence, sehingga akhirnya dolar bisa saja terpuruk semakin dalam ya. Tapi di sisi lain dia juga bisa defense kalau misalkan ternyata ada kabar cukup bagus terkait dengan kebijakan dagang ataupun ya kesepakatan dagang antara China dan Amerika. Itu kalau catatannya memang bisa terwujud dalam waktu dekat ya. Tapi kalau tidak, ya otomatis kita akan lihat pertumbuhan ataupun pertemuan antara dua faktor negatif yang menekan US dollar. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari US Treasury-nya juga ditutup dengan penurunan. Dan berarti saya agak ragu ya, kalau kita kaitkan dengan ABC-nya, apakah ini sudah selesai apa tidak? Oke, saya hapus dulu ABC-nya. Jadi saya anggap begini teman-teman. Kalau lihat dari prosesnya, mungkin kita asumsikan begini. Prosesnya pergerakan ini terjadi dalam 3 kali bertahap seperti itu. Kita lebih concern mungkin 3 atau 5 ya. Jadi kalau misalnya saya asumsikan 5 step seperti itu, saya asumsikan ini berarti step kecilnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau misalkan kita asumsikan 5 step. Tapi kalau cuma 3 step berarti kita asumsikan bahwa dia akan penurunan terakhir sebagai ABC. Nah, walaupun kita inginkan ABC itu adalah kenaikan, justru ini adalah ABC small atau ABC kecil gitu ya. Jadi saya asumsikan mungkin gini. Kalau kita asumsikan dia cuma 3 step, berarti ini B, kemudian ini adalah C yang kita nantikan. Dan berarti kalau begitu uraiannya atau rangkaiannya, ini saya gunakan abjad ataupun kapital yang besar, berarti A, ini berarti jadi titik B. Nah berarti bukan berarti wave ABC-nya gagal ya, tapi melainkan mungkin dalam wave B menuju wave B, ya B yang hitam ini, berarti concernnya adalah dia turunnya bertahap. Nah nantinya kalau misalkan ternyata dapat kabar bagus dari China dan juga Amerika, otomatis nanti yang akan kita lihat terakhir adalah ini wave C. Ini kemungkinan bisa terwujud dalam waktu dekat kalau misalkan kita anggap penurunan ini tidak seheboh ataupun tidak sedrastis di bawah 4,08. Ingat ya, posisinya kurang lebih kita lihat sebagai 3 step ke bawah. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, di satu sisi dengan pelemahan US dollar dia merasa diuntungkan atau sangat diuntungkan lebih ya. Kemarin kita sempat melihat ini harusnya concernnya adalah penurunan, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia justru berbalik naik dan lihat kondisinya kembali menyamai resistance sebelumnya. Oke, pertanyaannya apakah dia jadi double top atau kita anggap triple top? Saya bukan mengatakan ini triple top, karena kalau kita bicara tentang triple top, harusnya kita akan dapatkan swing low yang seperti ini rata di sini, gitu ya. Berarti kita asumsikan bahwa ini bukan triple top, melainkan masih double top. Tapi mungkin fokusnya kita perkecil, scope-nya adalah di bagian terakhirnya saja. Jadi saya tidak akan melihat yang ini. Hanya saja kalau kita bandingkan area yang ada saat ini, ya jelas dia menunjukkan resistensi di area 1.3420. At least sampai saat ini yang terlihat seperti itu. Nah, untuk ke depan, mungkin saja yang terjadi adalah kenaikan. Karena kalau misalkan kita lihat dari pola pergerakannya, dari sini dia naik, correction gitu ya. Maka potensi berikutnya adalah dia akan melanjutkan kenaikan. Apalagi kemarin penurunannya itu tertahan di level support ini. Oke, berarti kalau gitu kita akan dapatkan lanjutan kenaikannya sampai at least di atas 1.3430-an. Dan itu berarti kalau kita gunakan expansion, 61,8%-nya itu 1.3670-an. Artinya, mungkin itu baru akan tercapai dalam 2 hari ke depan, tidak dalam malam ini. Tapi secara keseluruhan, kita asumsikan bahwa bullish, ya kemungkinan akan memberikan kesempatan untuk naik lebih baik untuk hari ini. Nah, di grafik 4 kurang lebih seperti ini teman-teman. Artinya kalau kita perhatikan, sebetulnya dia membentuk area yang kita sebut dengan ascending triangle. Dan ascending triangle ini sudah pecah langsung. Karena itu posisinya resistennya adalah di zona merah ini ya. Saya boleh anggap ini zona resistennya atau mungkin ambil yang paling bawah.
Berarti sebetulnya secara normal dia sudah mulai kenaikan, dan itu berarti harusnya yang akan kita dapatkan berikutnya itulah lanjutan dari pola kenaikannya. Jadi seperti begini. Kalau kita ambil range kecilnya di sini, ini ascending triangle-nya, kemudian sampai dia break resisten, berarti harusnya dia akan lanjutkan kenaikan sesuai dengan ketinggian dari ascending triangle-nya. Dan kalaupun dia turun, itu hanya sekedar menguji support, bisa sampai ke area merah ini atau lebih bawah lagi, atau cuma di permukaannya ya. Dan kemudian dia lanjutkan kenaikan. Nah, ini yang kenaikan berikutnya kita tidak tahu apakah dia akan bertahap seperti ini atau tidak. Yang jelas ini kesempatan untuk tetap melakukan buy, mengingat atau memanfaatkan pelemahan dari US dollar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, Anda bisa juga switch strategi sebetulnya kalau misalkan dia turun di bawah area ini. Dan anggap saja penurunan di bawah 1.3280 atau 3300, itulah kesempatan untuk switch strategi menjadi sell. Tapi selama tidak tembus, Anda masih diperkenankan untuk lakukan buy. Crude oil sendiri masih dalam penurunan, dan ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas secara detail di live streaming. Dan kelihatan ya, posisinya bearishnya lebih panjang, kemudian bearish engulfing, berarti dia juga sudah turun di bawah 6160-an. Berarti waktunya kita bilang bahwa ini adalah agregat dari keseluruhan yang sempat tertunda, yaitu terkait dengan tren turun ya. Jadi kita lihat di sini polanya masih tetap dalam penurunan. Nah, oke, berarti target terdekat kalau 6160 sudah tembus berapa? Oke, kita lihat di sini teman-teman. Kita kemarin punya rising wedge yang kemudian dia sudah tembus di sini. Setelah penembusan ternyata dia sempat merayap, tapi coba lihat di sini reject ya. Berarti persis dengan perkiraan ataupun keinginan kita ya. Kondisinya dia membentuk pola small bearish flag gitu ya. Dan dia tembus, berarti harusnya kita punya kesempatan yang ya bisa dibilang 2 kali lipat gitu ya. Pertama dari penurunan bearish flagnya, berarti sesuai dengan target ketinggian flag, saya asumsikan bahwa dia akan turun seperti ini. Itu berarti target yang paling memungkinkan adalah area 60 ya, itu adalah 60.40-an. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan target dari rising wedge. Biasanya rising wedge begitu dia break, berarti akan mencapai target sesuai dengan ketinggian dari rising wedge-nya. Berarti saya asumsikan kalau misalkan ini dianggap turunnya adalah dari sini, dari sejak dia breakout, maka kita akan dapatkan penurunan sampai ke $59. Jadi kita punya opsi mempertahankan sampai 60 saja atau mempertahankan sampai 59. Tapi ingat ya, kondisi ini tidak mudah begitu saja dia turun, melainkan dia akan bertahap. Jadi kalau lihat dari tahapannya, yang jelas adalah dia dalam tahapan turunan seperti itu. Jadi sell masih recommended daripada buy. Kondisi lain terkait dengan emas, Anda bisa lihat di sini posisi grafik H1 jelas. Ini mirip dengan apa yang kita bahas kemarin. Dia tertahan di zona yang sama dan tidak terlihat turun lebih dalam. Bahkan ya mungkin beberapa dari Anda akan berpikir bahwa ini adalah triple bottom gitu ya. Triple bottom. Bisa. Kalau misalkan Anda ini adalah triple bottom, berarti kita asumsikan adalah seperti demikian. Nah, posisinya ini mungkin agak kurang ideal ya, karena posisi spike yang terakhir terlalu kecil. Ya, terlalu small. Jadi kalau misalkan mau aman, Anda bisa menganggap inilah double bottom. Asumsinya adalah seperti demikian. Kalau misalkan ini double bottom, maka neckline-nya adalah di teritori 3316 yang kebetulan langsung ditembus kemarin sampai ke 3350. Jadi pada dasarnya teman-teman, posisi double bottom yang sempat terjadi langsung diselesaikan begitu baik sampai ke 3350. Berarti kalau lihat dari sini, ya ini kan tembus lagi. Bukan berarti dia gagal, tapi dia sudah selesai dan berarti polanya bukan lagi terkait dengan double bottom. Oke, kita lihat di sini. Posisi yang kemarin kita sempat bahas di live streaming adalah ini adalah merupakan triangle. Nah, posisinya Anda bisa menganggap seperti ini. Dan berarti kalau begitu, saya asumsikan bahwa penurunan yang ada di sektor sini itu sebagai satu rangkaian. Lalu kemudian ini satu rangkaian. Sementara di atas, resistennya ini adalah yang ketiga. Kalau kita hitung seperti demikian. Ya, terlepas dari hal tersebut, mungkin definisi dia satu rangkaian atau tidaknya ini akan tergantung dari mana Anda memandang. Tapi secara keseluruhan, kalau kita lihat dari pola pergerakan, maka yang kecenderungan bisa terjadi berikutnya adalah kenaikan. Ya, daripada penurunan, kecenderungannya kita masih tetap butuh 3351 ini teman-teman. Jadi catatannya, bullish punya kesempatan, punya peluang, tapi PR utama dia yang saat ini harus ditempuh atau yang harus ditaklukkan adalah area resisten 3350. Kalau dia gagal tembus, maka hati-hati dia akan melawan kembali dan dia akan menjadikan penurunan. Artinya di sini, kalau saya asumsikan ini double bottom, kemungkinan ada potensi saat dia gagal tembus 3350, dia akan juga dilawan dengan double top. Dan neckline-nya itu akan berada di zona yang sama,
neckline sama-sama di 3315, 3316. Nah, tapi kalau secara keseluruhan lagi kita lihat dari grafik keempat, sebetulnya kita masih dalam proyek ataupun target dari kenaikan ini, teman-teman. Tentunya teman-teman masih ingat, inilah area grafik yang masih tetap kita perbincangkan dan perdebatkan, yang kemungkinan masih tetap dalam kenaikan. Ingat bahwa kasusnya adalah ini wave 1, ini wave 2, lalu kemudian ini 3, dan kemungkinan ini adalah wave keempat. Dan berarti yang sedang kita nantikan adalah wave kelima. Cuman masalahnya, untuk naik di atas 3370 itu sangat rumit dan butuh trigger ataupun pemicu. Saya rasa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu akan menjadi hal-hal penting dari data ekonomi sehingga kita bisa dapatkan kenaikan yang lebih meyakinkan di atas 3300. Tapi Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau dia tembus di bawah 3300 dengan patokan target terdekat 3282, terjauh adalah 3260. Setelah itu, Anda exit lagi karena yang dikhawatirkan adalah demand kembali muncul dan mendorong dia kenaikan karena faktor ketidakpastian yang masih tetap membayangi.